Ibu Ibu dan Bapak yang sedang bergabung yang saya hormati, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Nanti ya semacam pengalaman singkat berkaitan dengan almarhumah. Saya memulai, nanti selanjutnya Romo Karto juga memberikan pengalamannya, tentu menyebar bukan hanya pada Rudi, tapi juga bisa pada keluarga. Melalui peristiwa berahmat ini, sengaja yang tadi diambil sebagai landasan untuk merenung sejenak dan juga sedikit mencecap perjuangan hidup Ibu Rudi. Maaf saya pakai istilah itu karena yang lebih terkenal di kampung atau di lingkungan gereja itu Ibu Rudi, bahwa dia sendiri punya nama sendiri, Martina Adriani, itu betul. Kerap kali umat atau warga lebih akrab menyapa dengan itu. Sengaja yang dipilih adalah pengalaman Paulus berkenaan dengan hidup beriman, dan kiranya betulan dari itu saya boleh juga menyampaikan satu dua hal yang kiranya pantas untuk entah oleh suami Pak Rudi, oleh Dr. Andi dan keluarga, juga Bu Irma dan keluarga, nanti melanjutkan dengan apa yang disebut memulai, berarti ya nilai-nilai kehidupan dari Bu Rudi itu boleh diperjuangkan, boleh dihayati terus dalam kehidupan ini. Itulah sikap hormat kita atas perjuangan almarhumah. Melalui bacaan terpilih tadi, dengan sengaja yang dipilih adalah bagaimana pengalaman beriman dari satu Paulus berkenaan dengan rahmat yang dianugerahkan, yaitu hidup yang berakar pada Sang Kristus Yesus, dan kemudian Paulus membayangkan sebagai semacam tumbuhan yang berakar itu kemudian meluas, bertumbuh, berkembang, memberi manfaat bagi banyak orang. Pengalaman Paulus adalah bahwa ketika berjumpa dengan Sang Kristus Yesus dan semacam ditanam pada pribadi ini, ia pun mengalami kuasa kasih yang sungguh luar biasa. Kalau mau dibayangkan, berkat bimbingan Roh itu dialami atau menjadi kesaksian hidupnya bahwa kasih Tuhan melalui liku-liku hidupnya itu akan menemukan betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Allah itu. Pengalaman itu kemudian ditularkan bagi kehidupan bersama. Kalau saya boleh mengungkapkan pengalaman dari sisi saya pribadi, yang perlu sudah harus dikatakan sedikit agak lama. Jumpa pertama dengan keluarga ini dulu dia adalah pada tahun 99. Sulit banget. Maka kalau nanti Romo Karto menambah itu ya betul lebih fresh gitu. Kalau saya itu sudah terlalu lama. Waktu saya bertugas di kantor Suro, Bu Rudi itu ambil bagian dalam pelayanan sebagai
bendahara paroki. Dan mulai dari situ saya kira kelihatan untuk panjenengan yang dari Kartosuro, karena ini tertulis dari Kartosuro. Kalau saya ada ini kelompok Purbaya Mula, Klecok, Klecok, sedikit dari wilayah ini. Saya pilih ke apa-apa, ya, karena Guru dia atau guru itu juga pribadi yang elok. Sebagai dosen sudah jelas dosen karyanya apa, dia adalah insinyur pertanian, ahli bidang pertanian. Karena itu saya kira jelas dan saya sudah paham. Pertanian mengurusi uang di gereja, bukan hanya soal mengurusi keuangan, tetapi juga suatu saat kalau tidak mengajar atau ada waktu luang, terlibat juga menghitung. Waktu itu hari yang dipilih adalah hari Senin, semoga masih, karena itu ditradisikan. Menghitung duit di bendara itu bukan hanya soal menerima matangnya gitu, tapi guru itu juga menghitung dan seterusnya. Dalam hidup menggereja bukan hanya soal menjadi bendahara. Guru itu juga menyempatkan diri terlebih karena dia cerita setelah saya pergi itu terlibat dalam PSE, pengembangan sosial ekonomi. Hubungannya ya memang ada ya, sosial ekonomi kan yang dikembangkan kan hasil pertanian juga kan. Mau apa? Soal makan minum itu kan hasil pertanian. Itulah yang cukup. Kalau kemudian secara ringkas boleh saya ungkapkan itu, guru itu selain Sumaila itu lalu hidupnya itu menjalar kemana-mana. Maka lalu saya katakan kasih Kristus itu meluas, melebar, mendalam, meninggi memang tidak ada, tapi yang meninggi ya Tuhannya. Itulah hidup Ibu Rudi paling kurang menurut pengalaman pribadi. Bertolak dari bahwa keahliannya di bidang pertanian dan kemudian berminat pada sosial ekonomi itu tentu bukan hanya akhir-akhir, tapi memang waktu saya kenal itu sudah mengalami di dosen ahli pertanian, pengembangan soal pertanian, penelitian dan seterusnya itu. Beliau punya kerajinan, juga ngurusi telur asin. Karena hubungannya enggak mungkin dewe itu dulu dia ada. Kalau saya ke rumahnya itu saya itu lebih memilih tidak lewat depan, lewat dapur, menggunakan infrared. Kalau yang sudah dikerjakan, memang kadang-kala atau kerap kali yang mengerjakan orang lain, tapi itu kan bisa dari diri. Luar ngaruh malah orang itu saya kalau ke rumah itu biasanya malah lebu garasi terus dapur dan seterusnya. Terakhir itu bukan berarti terus pendek, itu tidak, ini lebih panjang. Terakhir masih tentang sosial ekonomi itu sekitar itu. Saya juga guru katanya sudah pensiun. Justru ketika pensiun itu lalu guru itu banyak berkiprah. Saya pernah ditugaskan di Banjarmasin. Banjarmasin itu sisi lor, lornya Bali. Kalau di sini itu ya ketemunya Ketapang ke timur sedikit. Kalau dari Bali itu lalu naik itu langsung ke Banjarmasin. Banjarmasin tidak terlalu lama, tapi ya karena kontak itu terus saja berlanjut. Suatu saat guru itu bertanya, "Romo, Banjarmasin ini ramah soto tuh?" "Ya pasti ada tuh." "Gimana?" "Anis,
kuliner Nusantara itu di banyak tempat ada soto, dan itu khas. Dan di banyak tempat itu punya kekhasannya sendiri-sendiri. Banjarmasin khas, ya dia tahu juga. Ya ada. Lalu saya memberikan kontak. Menurut rencana itu mungkin 2-3 tahun, 1 atau 2 tahun lagi rombongannya akan datang ke Banjarmasin untuk ya sebut saja observasi soto Banjar. Soto Banjar itu memang sangat khas. Saya juga kaget, soto ngambil santan, terus kalau makan itu bukan pakai sendok, ngambil dikeruas. Kayak mereka gitu ya, itu pokoknya. Hanya bahwa perkara itu tidak jadi itu soal lain. Saya berhenti tugas dari Banjarmasin, itu rombongan itu tidak lanjut dalam rencana penelitian atau observasi sekitar soto. Nah, karena perhatiannya bukan soal soto, tapi perhatian Ibu berkaitan dengan soal sosial ekonomi, lalu itulah yang menurut hemat saya memberi ilustrasi secukupnya bagaimana hidup yang menjalar itu sungguh dihayati, dan itu tertanam dari bermula dari kedalaman imannya akan Yesus Kristus. Maka kendati dosen tapi juga pengembangan dalam sosial ekonomi, beliau mempunyai kepedulian atau perhatian lebih lanjut tentang pelayanan di gereja, menjadi bendahara itu pernah dilalui. Itulah hidup yang menjalar dari seorang Ibu Rudi atau Martina Andriani. Bertolak dari itu, kiranya kemudian kita boleh kemudian bersama-sama dengan mereka yang mendapatkan pewartaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sengaja yang dipilih adalah dari Matius. Di komentar bacanya kok dibejat-bejat, dijubuk orang kene, pokoknya kabeh hafid. Diambil bacaan itu mau diambil dari mana-mana, pokoknya hafid. Misalnya aku dengan Budi, Bapak, aku bersyukur Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Melalui hal-hal yang dilewati atau menjadi kepedulian dari Budi, bahwa suatu saat berhadapan dengan mahasiswa dengan tugas ini dan itu, penelitian itu tetap saja menjadi perhatiannya, tapi juga pelayanan di paroki tidak ditinggal, bahkan suatu saat melebar. Saya juga heran suatu saat muncul dengan apa yang disebut sosial ekonomi atau kepeduliannya di bidang pelayanan PSE. Itulah, selain hidup yang menjalar itu menjadi ungkapan syukur dari Ibu Martina Andriani. 1-2 hal ini kiranya cukup Pak Rudi, Irma, dan Dr. Andi kiranya boleh menjadi 1-2 hal yang kita beli, kita ambil sebagai hikmah menginspirasi kita. Tentu harapannya bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya keluarga meluas ke paroki, tapi juga kita semua yang boleh hadir, menyaksikan, boleh kenal, boleh suatu saat berrelasi dengan Ibu Rudi. Hidup yang menjalarkan apa? Menjalarkan kasih Allah. Dan itulah hidup yang penuh syukur karena Tuhan Allah berkenan menyatakan dirinya, menyatakan hidupnya, sebagaimana muncul juga dalam kata-kata atau sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Aku bersyukur kepada-Mu ya Bapa.
Maka di bagian ini nanti saya kira boleh melanjutkan ini ditambahi lagu syukur apa gitu. Kalau saya cari itu tidak bawa bukunya, nanti terserah teman-teman. Pokoknya setelah buku ini nyanyi sih. Engkau dia juga panjang nyanyi. Pokoknya nyanyi. Sudah siap belum? Sudah siap. Kemudian terus saya kalau kata dulu baru kita nanti bernyanyi bersama. Monggo Romo Kato beri maringi pengalaman dari Afrika. Ibu Bapak yang terkasih, walaupun saya masih fresh dari Kartasura, tahun di sana, tetapi saya menyesal karena masa tugas di Kartasura diisi dengan masa COVID, dan saya sendiri juga kena COVID pas pertengahan tahun 2021. Maka sebetulnya tidak banyak pengalaman, tetapi ada yang bisa diceritakan bahwa selama saya di Kartasura itu Bapak Andi yang domisilinya di wilayah Paroki Purwosari, tetapi rajin tugas di gereja minggu sore, dan kiraku mengajak Ibu Rudi dan keluarganya bisa di Kartasura. Itu pengenalan saya yang sungguh mengesankan apa yang diabdikan oleh Bapak Andi, tentu juga menjadi wujud dari kepanjangan kerelaan Ibu Rudi mengabdi kepada Tuhan. 3 minggu yang lalu kami bertemu salaman dengan Ibu Rudi dalam rangka terapi atau pengobatan di Hotel Asia oleh Bapak Petrus Heri Purnomo dari Malang, yang berobat disebut 300-an orang, belum terhitung yang menghantarkan. Saya diantarkan oleh 3 orang. Ibu Rudi juga diantar oleh, saya mengenal Bapak Rudi dan Dr. Andi juga mengantar. Maka yang berkumpul di tempat itu banyak sekali. Bahwa orang itu bisa sakit walaupun dokter, walaupun kepala rumah sakit bisa sakit, dan Ibu Rudi jatuh sakit. Segala upaya dicari untuk menjadi sembuh. Mengapa saya juga bertemu di tempat itu? Saya sendiri juga menjadi sakit. 3,5 tahun saya kena tinnitus. Tinnitus itu telinga berisik terus menerus, sampai sekarang masih itu. Jadi saya di Kartasura itu, maaf umat Kartasura, saya tersiksa sebetulnya dengan sakit ini. Sudah pengobatan sampai ke Kidul Purworejo, sudah pernah tumpung di kolam Pengging setiap malam Jumat Kliwon beberapa kali.
Weleri, saya sudah 5 tempat terapi ya. Dan besok bulan Juli ini juga masih usaha itu kelompok karismatik dari Cikanyeri. Saudari-saudara, kita semua mengalami sakit, maka kesan seperti sudah dijalani oleh Ibu Ruki, saya mengenal terakhirnya adalah jaga kesehatan baik-baik. Saya juga tetap bersyukur. Terima kasih tadi ada orang yang komentar, Romo kelihatan sehat, Romo kelihatan gemuk. Saya sehat tetapi tersiksa ini. Seperti Ibu Rudi juga sehat tetapi diraku tersiksa di bagian kepalanya yang mengganggu semua. Saudari-saudara terkasih, kita berdoa untuk keselamatan abadi Ibu Rudi. Tuhan memanggil kita, membahasakan tidak mati, tidak meninggal, tetapi dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, tentu akan memberi keselamatan, memberi kehidupan abadi, mengampuni dosa salahnya. Demikian kita berhimpun dalam doa memuliakan Ibu Rudi. Terima kasih. Kita akan dibantu untuk bersyukur bersama kelompok penyanyi. Silakan Pak Gunarto. Oh, terima kasih Tuhan. Jika dihidup sendiri-sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku menulis terima kasih.